Di tengah dominasi komik bertema kesatria seperti King Richard dan King Arthur di Eropa, atau Epic Three Kingdoms dan kisah samurai di Asia, komik Elang Jawa hadir membawa sudut pandang berbeda. Kisah kesatria dari Nusantara. Menariknya, komik yang digarap Apri Kusbiantoro bersama Fajar Nugros ini justru lebih dulu mencuri perhatian pembaca Eropa sebelum dikenal luas di Indonesia. Menurut sang komikus, pembaca di Jerman dan Belanda umumnya melihat Elang Jawa sebagai sesuatu yang segar. Sekarang saya sedang mengerjakan episode 2-nya. Tadinya ini akan kita bikin, saya dan Nugros sepakat bikin satu aja ceritanya. Kita bikin satu tamat, udah selesai, kita nggak bikin lagi. Tapi ternyata di Eropa ya, ternyata mereka suka. Oh, ini seru juga ternyata. Kita tahu cerita tentang kesatria King Richard, kita tahu tentang kesatria Templar dan sebagainya. Oh, ini beda ternyata, kita membacanya kayak cerita baru. Kesatria di Asia tentu saja ada ya, tentang Three Kingdom atau apapun yang tentang cerita Jepang juga ada. Tapi yang Indonesia ini buat mereka ternyata hal baru. Akhirnya si penerbit Jerman dan Belanda ini minta saya untuk terusin. Kalian terusin dong Elang Jawa gitu. Elang Jawa terinspirasi dari kisah pemisahan wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta pasca perjanjian Giyanti tahun 1755. Cerita tersebut berkembang dari dongeng masa kecil yang diceritakan ayah Fajar Nugros tentang alasan wilayah Yogyakarta lebih kecil dibanding Solo. Elang Jawa ini bercerita tentang pemisahan wilayah antara Kesultanan Jogja dengan Kesultanan Surakarta. Itu based on true event ya, dari sekitar tahun 1755 itu ada perjanjian Giyanti, ada palihan nagari, namanya pilahan nagari ya. Itu cuman ini penulisnya Fajar Nugros, dia itu sutradara yang cukup kita kenal ya. Nah, itu dia ceritanya dia generate dari cerita ayahnya dia semasa kecil. Jadi dia pernah bertanya, kenapa wilayah Jogja kok lebih kecil dibanding Solo gitu. Kemudian ayahnya ngarang cerita on the spot bahwa oh itu bla 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 bla, dia bercerita. Mungkin ceritanya bisa kita baca di Elang Jawa nanti. Akhirnya dikembangkan sama Nugros sampai dia dewasa, dia baru tahu bahwa ayahku nih ngarang ternyata cerita aslinya nggak gitu ternyata. Tapi menurut Nugros, ini menarik sekali. Akhirnya dia kembangkan cerita dari ayahnya itu jadi Elang Jawa ini. Komik ini pertama kali terbit di Belanda melalui majalah komik strip Epo, lalu diterbitkan di Jerman oleh penerbit Zek. Menariknya, judul Elang Jawa tetap dipertahankan tanpa diterjemahkan menjadi Jovan Eagle atau nama lain. Lalu ada Elang Jawa ini, dan Elang Jawa ini sebenarnya komik Indonesia, cuman dia pertama kali terbit justru di Eropa ya, tepatnya di Belanda, di majalah Epo namanya ya, Belanda. Lalu kemudian diterbitkan juga oleh penerbit Jerman di bawah penerbit Zak namanya. Baru kemudian di Indonesia muncul dari Elex Media edisi Elang Jawa ini. Oh iya, yang menarik dari Elang Jawa ini, dia tidak mengubah, penerbit manapun tidak mengubah judulnya, tetap dengan nama Elang Jawa, tidak diubah jadi Javan Searen kalau bahasa Belanda, atau Javan Eagle atau apapun, dia tidak diubah, tetap pakai Elang Jawa. Sebelum dikenal lewat Elang Jawa, Apri lebih dulu membangun karir internasional lewat industri komik Amerika. Ia mulai serius menjadi komikus profesional pada 2011 setelah bergabung di platform pencarian talenta digital webbing. Dari sana, Apri terhubung dengan penulis asal Amerika dan mulai mengerjakan proyek komik internasional, mulai dari cerita komedian George Carlin, The Three Stooges, hingga Radio Gaga. Jadi ada platform di internet namanya, saya agak lupa namanya, digital webbing kalau nggak salah. Itu ada semacam talent search tentang mencari, boleh ilustrator yang mencari pencerita atau pencerita yang mencari ilustrator, atau penerbit yang mencari keduanya.
Jadi saya ikut platform itu, lalu saya terhubung dengan seorang penulis dari Amerika. Itu karir pertama saya. Kenal dia, namanya James. Dia bikin komik tentang komedian George Carlin namanya. Nah, sejak itu berdatangan itu dari Amerika. Kemudian saya bikin Three Stooges dan sebagainya. Kemudian ada horor, banyaklah di era itu. Mulai itu saya kemudian berpikir, oke, seru juga nih komik gitu. Akhirnya saya mulai serius di komik era itu. Meski aktif di luar negeri, Apri tetap menghadirkan karya yang dekat dengan budaya Indonesia. Ia membuat beberapa komik dari kisah Mahabharata dengan sentuhan Nusantara, serta melanjutkan komik legendaris Si Buta dari Gua Hantu karya Ganes TH. Komik sisipan di majalah Bobo, Pak Janggut juga merupakan besutannya. Yang komik dipublikasikan itu tentang Mahabharata. Itu judulnya Bidadari dan Delapan Wasu, tentang kelahiran si Bisma, tentang yang akrab dengan wayang atau Mahabharata pasti paham lah itu ya. Kemudian ada lagi komik Si Buta dari Gua Hantu. Saya sempat melanjutkan cerita Si Buta dari Gua Hantu yang dikarang oleh Ganes TH. Itu komik yang legendaris di tahun 70-an ya. Menjadi komikus tetap menjadi pekerjaan yang indah. Kebahagiaan terbesar seorang komikus menurutnya adalah ketika karya mereka dibaca dan dinikmati banyak orang. Kita cukup bahagia ketika karya kita dinikmati orang. Kita cukup bahagia bahkan ketika karya kita diterbitkan pun dalam bentuk buku, itu sudah jadi sebuah reward yang sangat besar ya buat saya ya, terutama ya kalau saya memandangnya sebagai komikus. Tapi bagi Apri, komik bukan sekedar gambar di atas kertas, melainkan perjalanan panjang sebuah cerita menemukan nyawanya. Bermula dari naskah, lalu dipecah ke dalam storyboard untuk menentukan panel dan alur visual, sebelum perlahan dihidupkan melalui ilustrasi, melewati proses editing yang teliti, hingga akhirnya lahir menjadi karya yang siap dinikmati para pembaca.